Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cah Kreatif. Di video kali ini saya akan tutorialkan cara memasang lampu LED ya pada sepeda motor tanpa menggunakan aki. Jadi ini tanpa menggunakan aki, lampu motor itu bisa terang, lebih stabil, dan tentu saja awet. Karena tegangannya itu tidak terlalu naik turun. Kalau langsung dari spool masuk ke kiprok terus ke lampu bisa nyala, tetapi terangnya kurang maksimal dan tentu saja tidak stabil. Nah, metode yang akan saya bagikan ini bisa dipakai di lampu seperti ini ataupun lampu LED yang lain. Untuk lampu yang model konvensional ini bisa, tetapi kiprok itu syaratnya itu harus normal, spoolnya juga harus normal. Untuk lampu ini pun begitu. Jadi kalau lampu LED itu dia tegangannya cukup tinggi ya, jadi dia bisa tahan, kalau tulisannya itu dia bisa tahan antara 12 volt hingga 80 volt. Tetapi kita cari amannya saja ya, Jadi saya sarankan kiprok itu harus normal, spool harus normal, karena kiprok itu berfungsi sebagai regulator tegangan. Kalau tegangannya terlalu tinggi, maka komponen-komponen yang ada di modul LED-nya itu akan cepat panas dan cepat rusak. Jadi dengan kiprok standar dan kiprok yang masih normal, maka lampu tersebut akan jadi awet. Oke teman-teman, langsung saja kita ke skemanya biar lebih cepat. Dan motor kita kali ini yang akan saya pakai adalah motor Suzuki Smash. Nah, alat-alat yang kita perlukan adalah satu buah elko. Bentar, saya tukar spidol dulu. Ya, satu buah elko. Untuk ukurannya teman-teman, ini bisa menggunakan 25 volt sampai 50 volt. Kapasitasnya bisa menggunakan 4700 UF sampai 10.000 UF. Kalau ada di atasnya lebih bagus lagi, di atas ini ya. Sampai tak terbatas lah intinya ya untuk kapasitasnya. Kalau untuk voltnya 25 sampai 50 volt. Kemudian yang kedua, dioda. Untuk dioda ini kita menggunakan 3 ampere hingga 6 ampere. Ketiga, kabel secukupnya. Simpel sekali kan? Secukupnya. Oke, teman-teman, langsung saja kita ke skemanya seperti ini. Elko. Ya, di elko itu badannya itu ada yang tanda seperti ini. Oke, tanda seperti ini adalah negatif elko. Kemudian yang tidak ada strip-stripnya ini adalah positif elko. Nah, ini saya tulis dulu supaya mudah untuk motor Suzuki Smash. Oke. Nah, yang negatif ini kita sambungkan ke massa tentunya. Yang positif ini nanti kita akan sambungkan ke saklar. Di motor Smash itu ada 2 saklar, on off dan saklar lampu jarak jauh dan juga jarak dekat. Ini saklar 3 ini ya yang di kiri. Nah, ini kiprok kita umpamakan di sini, kiprok. Oke. Dari kiprok ya masuk ke saklar lampu seperti ini. Kemudian saklar lampu ini setelah on akan disalurkan ke saklar yang bagian tengah ini teman-teman. Untuk Smash warnanya adalah abu-abu. Nah, kabel abu-abu ini yang menuju ke sini, atau bisa kalian ambil di sini.
atau kalian bisa ambil di sini untuk modulnya ini. Nah, setelah diputus ya, yang ke sini ini intinya dari kabel yang keluar dari saklar ataupun sebelum masuk ke saklar. Sini bisa ya. Jadi ini kita putus. Kemudian dioda kita pasang seperti ini. Perhatikan yang ada gelang putihnya menghadap ke positif elko. Untuk simbolnya, yang penting prakteknya ya, simbol-simbolnya nanti teman-teman bingung. Intinya ini katoda dan ini anoda. Dari saklar on off itu masuk ke dioda seperti ini. Nah, positif ini dikasih kabel lagi masuk ke saklar lampu jarak jauh dan jarak dekat. Nah, ini lampu jarak jauhnya sini. Nah, jarak dekatnya ke sini. Ini ke masa. Oke. Dan dioda ini fungsinya adalah penyearah tegangan, penyearah arus. Sedangkan elko fungsinya adalah sebagai perata tegangan. Nah, dengan cara seperti ini, lampu motor akan menjadi lebih terang dan tentunya akan lebih stabil daripada tidak memakai ini, walaupun tanpa menggunakan aki. Dan langsung saja kita ke prakteknya, seperti apa hasilnya. Oke teman-teman, modulnya sudah saya buat untuk mempercepat durasi, sudah saya solder sekalian seperti ini. Perhatikan, yang dari spool ini saya kasih kabel warna biru dari spool ya. Jadi intinya dari kiprok. Intinya yang dari kiprok itu entah dari sini atau dari output saklar on off ini ya. Dari sini bisa, dari sini bisa. Jadi seperti ini. Kemudian outputnya ini merah. Saya kasih merah, ini positif ya. Nah, ini positif. Di sini. Nah, masuk ke dioda ini ya. Ini masuk ke dioda yang ada tanda putihnya ini. Masuk ke elko positif. Kemudian ini dimasukkan ke saklar lampu jarak jauh dan jarak dekat. Sedangkan ini kita sambungkan ke masa, dan modulnya cukup simpel seperti ini guys. Oke, mantap sekali. Nah teman-teman, ini sudah saya sambung. Ini adalah kabel output dari saklar on off lampu sini. Jadi yang masuk ke saklar lampu jarak jauh dan jarak dekat ini saya potong seperti ini. Yang dari saklar sini masuk ke dioda ini. Outputnya dari dioda ini masuk ke elko yang positif dan keluar ke saklar lampu jarak jauh dan jarak dekat. Kemudian masanya ini saya ambil dari kabel body dari masa body yang saya kasih kabel ini belum saya sambungkan supaya teman-teman tahu perbedaannya. Untuk lampunya saya sudah gunakan lampu biled ala-ala seperti ini, dan kita akan lihat hasilnya. Kita nyalakan dulu motornya. Ini kabel masa ya teman-teman. Masa ini kita sambung ke body. Ini siang hari, nah, kelihatan ya seperti itu. Dan ini tinggal kita pasangkan seperti ini untuk melihat perbedaannya. Nah, perhatikan. Ini saya pasangkan. Nah, seperti ini. Kalau saya lepas seperti ini. Oke, kita pasangkan kembali. Nah, jelas sekali perbedaannya. Ya, lebih tidak berkedip kalau kita pasang seperti ini. Nah, cukup stabil dan cukup terang. Ya, tidak sestabil aki tetapi cukup terang untuk membuat penerangan seperti ini. Nah, ini kena getar ini. Getar. Oke, ini saya buat putus nyambung seperti ini. Oke, sangat terang sekali. Pas.
sambung, lepas, sambung, lepas. Oke. Jadi seperti itu cara pembuatannya. Meskipun sederhana, semoga ilmu yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.